Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom, lambaikan tangannya. Haleluya. Kita bersyukur buat semua kasih dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Pagi hari ini kita ada di tempat ini untuk memuji muliakan namanya. Amin. Mari siapkan hatimu bahwa persembahan yang terbaik kita rindu menyenangkan di Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri sama-sama. Yuk, kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita boleh perkatakan doa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena yang Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Serukan haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, sebut nama Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, panggil namanya. Oh, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Selamanya, selamanya, Yesus.
segenap hatimu. Pujilah Tuhan segenap jiwamu. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, sebab kasih-Mu Tuhan. Sekarang ku ada, ayo angkat suaramu lebih lagi. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari sembah Tuhan. Oh, yes, selamanya, selamanya ku sembah, ku sembah. Beri sembah, beri sembah, beri sembah. Haleluya, haleluya, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku, mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin anugerahnya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, yes Lord, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh,
Beberapa dari kita yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, boleh saya lihat lambaian tangan Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebelumnya mari boleh kasih salam kiri kanan depan belakang. Bapak Ibu Saudara katakan, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Sekali lagi. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Allah berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yang percaya punya Allah yang perkasa katakan amin. Sekali lagi amin. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Saya rindu biar jemaat Tuhan menyanyikan. Pujilah Tuhan, Sambil bertepuk tangan di atas kepala. yang telah menunjukkan kasih-Nya pada Haleluya. kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi buat Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah yang perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Beri sorak-sorai kemuliaan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Satu kali lagi kita memuji Tuhan, amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Lebih keras lagi amin. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Yang selalu memberkati kehidupan kita, saya dan saudara.
Mari kita naikkan pujian ini dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari katakan bersama. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari dengan ucapan syukur dan percaya kita kepada Tuhan, katakan kembali. Ku nyanyikan pujian baginya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Sambil bertepuk tangan di atas kepala ya Bapak Ibu. kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Oh, kasih setianya kekal selamanya. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan akan mendengarkan pengumuman seputar gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi
di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Youth Onsite diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Tuhan sempurna dalam kelemahanku. Kuasa Tuhan bekerja di saat ku berdoa. Ku percaya tiada yang mustahil di dalam-Mu. Segala perkara dapat Kau lakukan, dan tangan-Mu tersedia untuk orang yang tak berdaya. Masih ada mujizat di hidupku, masih ada Tuhan yang tak terbatas. Janji-Mu menghidupkan, ku memilih tetap percaya. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Di saat ku berdoa.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan juga pada kami semua Tuhan, urapan khusus daripada-Mu, urapan roh hikmat dan wahyu, agar dengan itu kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, dan bukan hanya sekedar asumsi kami belaka, persepsi kami belaka saja, tapi apa yang Kau maksud pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi, kita harus mengingat kita sudah memasuki masa dewasa secara rohani. Amin. Nah, karena itu apa bedanya orang dewasa dan belum dewasa secara rohani yang masih anak-anak? Kalau masih anak-anak kurang bisa mengartikan atau memahami yang bersifat tersirat. Hanya bisa dipahami yang tersurat. Nah, kalau kita sudah dewasa harusnya bisa memahami tersirat. Dan untuk itu, untuk melatih itu, saya bikin sebuah lagu ya. Lagu ini tolong dipahami secara dewasa. Nah, karena saya mau mengatakan bahwa ini adalah sebetulnya pencegahan buat kita. Ya, jadi kalau kita dalam keadaan kesepian misalnya, nggak ada kerjaan, lalu banyak yang ngelamun. Kata orang Jawa, ojo ngelamun, nek ngelamun dikancani, ditemani siapa? Kalau ngelamun ditemani siapa? Nah, yang bilang kan ya, jadi jangan ngelamun. Tapi gunakan kesempatan kita kalau kita kesepian itu untuk berdoa atau belajar firman Tuhan. Amin. Supaya pikiran kita nggak ngelantur kemana-mana. Nah, kalaupun kita ngelantur itu sebetulnya pertamanya belum bersalah menurut saya. Kita semua manusia, tidak ada yang pernah ditinggalkan oleh orang yang kita kasih. Betul? Apakah itu kakek nenek kita, apakah papa mama kita, apakah anak kita, apakah pasangan kita, pasti pernah ada siapapun itu. Amin. Jadi nggak ada orang yang nggak pernah tinggalkan orang dikasih. Kalau nggak pernah tinggalkan berarti nggak pernah ngasih orang dia, ya betul ya. Dan apakah kita boleh rindu kepada dia karena lama tidak bertemu? Boleh saja. Tapi jangan lantur lalu kemudian berhubungan dengan orang mati. Makanya lagu ini satu, ku ingin kalau boleh. Kalau sampai boleh ada telepon ke sorga, itu berarti Tuhan yang menyediakan dong. Yang bikin sambungannya siapa? Bukan Telkom, Tuhan kan ya. Kalau Tuhan bolehin berarti nggak langgar, kita tidak berdosa ya. Itu hanya perumpamaan saja. Jadi artinya apa? Kata-kata terakhir itu intinya. Ya, ternyata semua itu hanya khayalan belaka. Yang mendatang kala kesepian melanda. Jadi kalau kesepian melanda, sekali lagi ingat, jangan pikiran kita ngelantur kemana-mana, ke Lumajang, kemana, ke Pariaman, jangan ya, tetap kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita dengarkan bersama. Andai ada telepon ke sorga.
dapat nelpon ke surga agar ku bisa bicara dengan ayah dan bunda yang telah lama tiada berpulang ke rumah Bapa. Telah sekian lama terpisah dengan mereka, betapa rindunya di dada. Ingatlah cintanya pada anak-anaknya semasa mereka hidup di dunia. Namun itu hanyalah khayalanku semata kala kesepian melanda. Kala kesepian melanda, kala kesepian melanda. Nah, itu latihan pertama ya. Sekarang kita masuk dalam topik materi kita pada hari ini. Kita tahu walaupun sekarang kata orang sudah zaman akhir, ya, sudah masuki di mana iblis mulai makin banyak berkuasa katanya. Tetapi saya mau ingatkan, mujizat Tuhan masih ada. Amin. Baru tadi loh, tadi tugas tempat lain itu. Ada teman kita satu mengatakan, dia mengalami musibah yang bertubi-tubi dengan sekejap. Ya, yaitu apa? Dia itu kan kongsi dengan orang untuk buka dagang berjualan. Lalu pegawainya korupsi 180 juta dan menggelapkan yang namanya barang sampai hampir 50 juta. Akhirnya katanya dia disuruh nanggung semuanya. Karena itu dibawa dia semua. Tapi saya bilang lucu juga lah. Masa kalau ada menteri korupsi Pak Jokowi suruh nanggung. Kan juga lah. Nah tapi dia sudah panik. Tapi ternyata setelah didoakan hasilnya apa? Tidak perlu nanggung 1 sen pun dibebaskan. Apapun alasannya ya. Itu terserah masing-masing, tapi berarti mujizatnya masih ada. Dan untuk mengingatkan itu, ada sebuah lagu yang saya tulis ya. Mujizatnya masih ada. Walaupun kita tidak mampu lagi sekarang menerima, tapi mujizat itu masih ada. Mari untuk ingat itu, kita dengarkan lagu ini. Betapa banyak perkara yang tak hentinya menimpa, hak kuasa menanggungnya, hidup terasa teramat sengsara. Begitu berat derita, badai hidup yang menggelora, lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Menjadi nyata.
hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Janganlah pernah berhenti berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Serukan namanya yang berkuasa, karena tiada yang tak mungkin bagi Dia. Bila kau benar-benar percaya, sungguh mujizatnya masih ada. Sungguh mujizatnya, sungguh mujizatnya, sungguh mujizatnya masih ada. Haleluya. Saya mau ingatkan lagi, mujizatnya masih ada. Amin. Tetapi ingin saya ajarkan hari ini, bahwa mujizat itu banyak versinya. Kalau kita bilang banyak wajahnya, banyak tipenya. Kebanyakan orang, bahkan orang percaya, cuma mengharapkan tipe pertama. Wajah pertama, yaitu mujizat yang spektakuler. Kan gitu kan ya. Yang diharap seperti apa? Membelah laut, waduh, beri makan puluhan ribu orang. 5.000 Pak, bukan 5.000. 5.000 cuma laki-lakinya saja. Perempuannya jauh lebih banyak. Kenapa? Karena pagi yang laki banyak kerja. Kalau enggak percaya, coba hari Selasa ke sini, rumah doa. Banyak mana laki sama perempuan yang hadir? Kalau di podiumnya banyak laki lah. Tapi kalau di bawah banyak mana laki-laki sama perempuan? Di mana-mana banyak perempuan kalau itu. Karena yang laki harus bekerja. Itu hari biasa. Jadi kalau 5.000 orang laki-laki dengan perempuan bisa puluhan ribu lagi jumlahnya. Dengan cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Untung ya kalau ikan paus itu mending lah. Tapi kalau ikan teri itu repot ya. 5.000 orang lebih itu ya. Nah sekarang kita lihat. Apa arti mujizat itu? Dalam bahasa aslinya, bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani disebutkan Mofet atau Alf. Itu artinya miracle, sign and wonder dan sebagainya. Itu adalah bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunani berarti perjanjian baru itu namanya dunamis. Nah itu yang dimengerti oleh orang begitu. Jadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang di luar nalar manusia, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Itu mujizat katanya. Betulkah demikian? Betul juga, tapi belum selesai loh ya. Karena apa? Kenapa kita perlu tahu yang tipe lain? Karena kalau kita terima mujizat dari Tuhan, yang kita harapkan, yang kita minta, yang kita doakan, yang kita puasai, tapi bukan tipe yang kita inginkan, kita merasa seakan-akan belum terima mujizat. Lalu kalau ngomong kemana-mana, tidak ada mujizat, tidak ada mujizat, itu menghina Tuhan itu. Pencemaran nama baik Tuhan itu. Jadi dosa kalau gitu. Jadi kalau nggak ngerti bisa bikin dosa jadinya. Maka perlu kita ngerti itu. Kenapa? Kita sudah dewasa gitu ya. Nah jadi semua itu hanyalah yang selama diinginkan orang, dibayangkan orang. Yang ada dalam pikirannya. Itu hanyalah merupakan salah satu versi saja. Salah satu wajah saja. Salah satu tipe saja dari mujizat. Masih ada yang lain loh. Masih ada yang lain harus kita tahu. Mari kita pelajari. Yang pertama saya mau sampaikan. Memang tipe mujizat yang spektakuler tadi. Versi pertama. Wajah pertama. Contohnya mari kita baca di Keluaran 14 ayat 18 sampai 31. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, kata Tuhan ini. Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku dari Firaun. Dalam bentuk menyatakan mujizat. Keretanya dan orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah
Kalau baca Alkitab ada kata malaikat Allah, M-nya huruf besar, A-nya huruf besar, itu bukan sekali-kali malaikat. Itu ada Tuhan sendiri, preinkarnasi dari Tuhan Yesus. Ya, kalau ada M-nya huruf besar dan A-nya huruf besar, atau A, L, L, A-nya semua huruf besar, atau Tuhan semua huruf besar, itu Tuhan sendiri, bukan malaikat. Yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Ayo, yang berjalan depan Israel, tiang awan, tiang api, itu malaikat atau Tuhan? Malaikat atau Tuhan? Nah, jadi ini Tuhan memang ya. Lalu berjalan di belakang mereka dan tiang awan itu dibilang lagi. Bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Jelaskan Tuhan kan ya? Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Sebagai penghalang ya. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Dijagain oleh Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Angin timur itu cuma perantaraan loh ya. Bukan dia yang menguakkan, bukan. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Mujizat bukan? Orang banyak melihat bukan? Bisa melihat. Ini spektakuler enggak namanya? Nah iyalah. Sampai saya bikin lagu juga dia yang belah laut itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah laut di tempat kering. Laut kok ada yang kering ya itu karena mujizat. Sedang di kiri kanan mereka ada itu sebagai tembok bagi mereka. Tembok dari air. Dan orang Mesir mengejar menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Karena melihat orang Israel bisa lewat. Aku ingin lewat juga katanya, ya dikejar dia. Lalu ia membuat ini Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Lalu Tuhan yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Terus berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, menenggelamkan orang Mesir maksudnya. Meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda ditenggelamkan oleh air laut itu. Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun. Ditenggelamkan semuanya. Yang telah menyusul orang Israel ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Gak ada yang hidup seorang pun. Tapi orang Israel berjalan di tempat kering. Aneh ya, laut ada yang kering, ada yang gak kering. Lalu di tengah-tengah laut, yang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Mesir Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Dan ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Betapa besarnya, betapa anehnya, betapa hebatnya. Ini apa namanya? Mujizat ya. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi ini mujizat yang bisa dilihat oleh semua mata yang memandang. Bisa diketahui oleh sejarah dan sebagainya. Amin. Itu mujizat yang spektakuler. Ini tipe pertama dari mujizat yang justru paling diharapkan oleh orang-orang percaya sekalipun. Ya. Yang kedua kita lihat lagi ya. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu. Tidak pakai pamit, tidak pakai apa, ngamuk angin ribut. Itu masalah dalam hidup kita bisa juga datang dengan tiba-tiba. Teman kita tadi yang itu bersaksi, tiba-tiba karyawannya korupsi 180 juta dan menggelapkan barang 50 juta. Tiba-tiba. Karena masalah itu boleh datang dengan tiba-tiba. Bisa datang dengan tiba-tiba. Tapi yang penting buat kita pegang terus pengandalan kita kepada Tuhan. Amin. Karena bagi Tuhan tidak barang mustahil. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya bangunan dia. Nih loh, kalau orang ketakutan, imannya hilang, rontok. Otaknya lari sampai ke Afrika sana. Dia ngomong, Tuhan tolonglah kita binasa. Benar gak omongan ini? Saya mau tanya, benar gak omongan ini? Ini omongan anak gak sekolah atau anak murid Tuhan? Kalau kita binasa berarti siapa yang binasa kata mereka? Ayo siapa?
Mereka dan Tuhan atau mereka saja? Lah kok Tuhan bisa binasa itu? Jadi otaknya sudah lari kemana itu? Ke Antartika. Ya. Makanya kita juga jangan terlalu takut. Kalau kita takut berapa luar biasanya jeniusnya kita. Ikan otak kita digantikan oleh kepiting nanti. Jadi orang melihat, lu goblok banget. Lu sudah sekolah belum? Saya sudah doktornya 15. Lah kok goblok gitu? Mungkin saja karena ketakutan. Jadi perhatikan jangan ketakutan. Tapi kuatkanlah imanmu kepada Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Terjemahan aslinya bukan kurang percaya. Tidak percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan. Dia menghardik danau itu yang lagi ngamuk. Gelombang angin ribut itu. Diam! Tenanglah! Dan seketika itu juga diam. Kalau ada orang menghardik sesuatu, diam! Tenanglah! Lalu tenangnya 50 tahun lagi. Kira-kira itu mujizat enggak? Ada enggak yang begitu? Gak usah nyebut nama ya. Saya hardik, ini diamnya kapan? 10 tahun lagi baru diam dia. Loh, itu bukan mujizat sama sekali. Harus tahu loh, bedakan mujizat langsung gitu loh. Orang mati, bangkit, bangun. Gak pakai nunggu 12 tahun lagi baru bangkit. Jadi bebek gombel kalau gitu dia. Ya langsung bangun. Dan danau itu menjadi terus sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nih yang namanya mujizat yang spektakuler. Yang terlihat oleh orang banyak. Tidak bisa ditutupi ya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Kita lihat Yohanes 11 ayat 39 sampai 44. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, Lazarus, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sudah bosok, sudah berulat, sudah 4 hari ya mati. Ya wajar ini. Tapi jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan padamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan melihat mujizat Allah. Amin. Karena itu penting buat kita untuk terus percaya. Mau? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aku tahu, dia berdoa kepada Bapa, bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Sudah bangkit belum Lazarus waktu ini? Belum. Lah kok selalu mendengarkan aku, kata Yesus. Itu menunjukkan imannya Tuhan Yesus. Tapi makanya kalaupun kita belum nerima, kita merasa sudah menerima karena iman percaya kita. Tuh yang namanya beriman. Jangan tunggu terbukti dulu baru percaya. Itu bukan iman. Itu konfirmasi namanya. Amin, bisa membedakan gak ya? Konfirmasi dengan iman. Tapi jangan juga, oh enggak ada katanya ada. Saya itu prihatin. Dulu pernah saya lihat seorang artis. Gak usah jauh-jauh lah, Melky Guslow lah. Yang kanker paru-paru. Ikut KKR. Sembuh total. Tidak tahu berapa hari lagi mati. Matinya kena kankernya. Itu sembuh apa enggak itu? Itu mujizat bukan itu? Anda yang ngomong ya. Karena saya juga masih bertanya-tanya. Mujizat enggak ini? Saksi di mana-mana loh itu. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi karena orang banyak berdiri di sini dengan aku. Supaya mereka melihat semua. Menyaksikan semua. Membuktikan semua. Aku mengatakannya. Supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Terus. Dan sesudah berkata demikian. Berseru dengan suara keras. Lazarus marilah keluar. Langsung orang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu biarkan dia pergi. Kenapa harus dibuka? Kalau enggak dibuka pocong gini. Betul? Makanya harus dibuka. Tapi ada yang pergi pada orang Farisi dan ceritakan pada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Saya juga ingat satu kali yang di Cikarang itu. Orang sudah mati. Tapi dokter periksa sudah jelas mati sudah. Bukan mati suri. Bukan koma, mati. Jadi di dalam nama Yesus langsung bangkit. Dokternya lari. Kenapa? Itu namanya mujizat. Amin. Jadi kita lihat ini mujizat ini spektakuler. Semua orang bisa membuktikan. Tuh dokter di rumah sakit itu bisa membuktikan orang mati bangkit.
bukan cuma orang koma, bukan cuma orang mati suri. Kalau mati suri itu masih ada anggota tubuhnya yang hidup. Ini sudah mati semua gitu loh ya. Nah kemudian kita lihat lagi yang terakhir ini contohnya. Markus 6 ayat 35 sampai 44. Pada waktu hari sudah mulai malam, mulai pagi tadi, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Kalau buat Israel ini senja berarti. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Cari di sana di bawah sana. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Bisa enggak? Nah yang jawab mereka. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Kenapa? Karena orangnya banyak banget gitu loh. Tapi ia berkata pada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sudah meriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Ingat ya, ikannya ikan biasa, bukan ikan paus. Ini ikan teri mungkin juga gitu loh. Jadi kecil sekali. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya cuma duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan macam-macam lagi. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu mencah-mencahkan roti dan berikan kepada murid-muridnya. Supaya dibagi-bagikan kepada orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagiannya kepada semua mereka. Terus? Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Untung aja gak muntah-muntah ya. Kalau muntah-muntah gak masuk di Alkitab ya. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti sisanya. 12 bakul penuh loh. Selain daripada sisa ikan. Dan yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Jadi yang tepat bukan Tuhan beri makan 5.000 orang. Bukan 5.000 orang laki-laki. Kenapa? Karena ini kan mulai pagi. Berarti yang paling banyak itu perempuan. Betul ya? Karena laki-laki harus bekerja. Jadi kalau ada 5.000 laki-laki, perempuannya sudah puluhan ribu pasti. Jadi bukan 5.000. Yesus beri makan 5.000 orang. Bukan, puluhan ribu orang. Betul? Setuju? Nah, ya, kan ini pakai apa? Logika gitu loh. Pakai akal sehat. Waktu Yesus juga merintahkan muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang Betsaida. Sementara itu nyuruh orang banyak pulang. Ini mujizat spektakuler enggak? Saksinya bahkan yang ikut menikmati puluhan ribu orang. Spektakuler. Amin. Nah ini ada tipe-tipe pertama dari mujizat. Orang bilang juga wajah pertama dari mujizat. Atau versi pertama. Jangan kita bertahan di sini aja. Kalau kita nggak ngerti yang lain, kita mengharapkan mujizat sama Tuhan. Tuhan kasih mujizat, kita bilang belum dapat. Karena bukan yang versi pertama. Ada nggak mujizat bukan versi pertama di dalam Alkitab? Mujizatnya tidak menyolok, tidak spektakuler. Ada. Kalau mau tahu kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Nih perhatikan, ini Alkitab yang nulis. Tapi sudah berapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Dan ketahuilah aku telah merintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Maaf ya, kita perlu sadar dulu. Janda zaman dulu ini dengan janda zaman sekarang beda banget. Kenapa? Kalau zaman dulu hampir tidak bisa kerja. Tapi kalau zaman sekarang saya pernah lihat beberapa tahun yang lalu. Orang terkaya di Asia, janda. Bisa nggak? Bisa. Karena laki perempuan tidak dibatasi. Tapi zaman dulu dibatasi sekali di Israel. Jadi kalau janda ngasih makan itu tidak masuk akal. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang masuk akal ya. Sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Dan sampai ke pintu gerbang kota itu tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Jandanya mau bantu dia. Katakan perempuan itu pergi ngambilnya, ia berseru lagi seperti orang tidak ada puasnya. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tapi perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Kira-kira genggamannya janda itu gede enggak? Apa genggamannya kayak segede kingkong? Halo? Sedikit kan itu? Dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sudah mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya. Dan dibakarnya.
bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makan, kami akan mati. Jadi untuk apa ini masaknya? Sangu sebelum mati. Supaya jangan kelaparan nanti di alam baka. Katanya sih, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ya, tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, sekali lagi jangan takut. Kalau takut sekali lagi otak bisa kemana-mana. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari padanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat lagi bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dan tempat itu tidak akan habis-habis. Apakah dipenuhi dengan 300 ton tepung? Tidak. Hanya tetap sekepal tangan itu yang kecil itu aja. Jadi artinya orang lain mungkin gak tahu. Orang lain mungkin gak lihat. Jadi ini mujizat yang tidak terlihat orang banyak. Yang tidak spektakuler. Dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Berapa banyak yang apa? Berapa kontainer? Bukan juga. Cuma sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi tidak berkurang. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti kata Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dan tempat itu tidak habis. Tetap segenggam kecil. Dan minyak dalam buli-buli tetap sedikit. Tapi tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah kalau boleh saya tanya. Ini mujizat bukan? Mujizat bukan? Tapi spektakuler atau enggak? Kalau spektakuler datang mobil kontainer semua bawa tepung seperti yang dikirim ke Gaza itu. Katanya 3.000 truk dikirim ke sana. Itu kalau yang spektakuler, minyaknya seperti dari minyak Laut Tengah dikirim semua ke sana. Berapa kapal induk ke sana itu bawa minyak. Itu kalau spektakuler. Tapi ini sama sekali enggak, tetap segenggam kecil. Maaf tolong para kaum wanita, coba buat genggamnya seberapa gede ini. Gede enggak kira-kira? Kalau terlalu banyak ya numplek juga ya. Jadi kecil segenggamnya itu. Juga minyaknya sedikit, tapi diberikan terus berapa lama? Enggak tahu lah disebutkan. Mungkin berapa bulan, mungkin berapa tahun, kita enggak tahu. Tapi enggak habis-habis. Jadi tetap aja ajaib, tetap definisi mujizat ada. Tapi tipenya berbeda. Bisa membedakan ya? Mujizat spektakuler dan mujizat enggak spektakuler. Tapi tetap mujizat. Nah saya mau sampaikan pengalaman kehidupan bisa menunjukkan. Saya kenal dengan seorang pria, tidak usah sebutkan namanya. Dia orang pelayan Tuhan di gereja di Surabaya dulu. Dia tuh sudah lama sakit sebetulnya. Tapi tidak mau ngomong pada keluarganya, tidak mau ngerepotin. Sekian lamanya sakit gak diobat-obati. Waktu terakhir sakitnya parah, hingga pingsan harus dimasuk ke rumah sakit. Masuk rumah sakit diperiksa mati-matian, didapatilah. Dia ternyata menderita apa? Penyakit kanker stadium 4 yang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Kira-kira gini lemes enggak orangnya? Tapi dia tidak mau melakukan apa-apa. Kemo juga tidak mau, apa aja tidak mau, operasi tidak mau. Tapi tetap melayani Tuhan dengan semangat. Bahkan bisa tamasya. Kalau Jawa Timur namanya apa itu? Kalau sini mungkin taman safari lah, apalah itu. Mainan sama beruang-beruang. Naik papan luncur segala macam. Bisa. Senang, tidak ada kekurangan sama sekali badannya. Aceh bisa nikmati kalaupun sampai akhir hidupnya. Dia bilang, ini enggak, saya rela mati. Saya tidak merasa sakit kok katanya. Loh, kok bisa? Kanker stadium 4 di usus dan di anus. Menjalar seluruh tubuh. Sudah didapati oleh dokter. Tapi tidak merasa menderita. Aneh enggak? Mujizat enggak itu? Tapi orang lain tahu enggak kalau udah disaksikan? Kan enggak tahu. Lihat muka lu masih sehat ya. Padahal kalau lihat hasilnya lab, wah sudah mau mati ya. Kan gitu. Itu namanya mujizat. Juga ada pada hamba Tuhan. Hamba Tuhan disuruh nginjil tempat-tempat yang sukar. Lalu tiba-tiba sakitnya sakit mata yang parah. Gitu. Dia minta sembuh sama Tuhan, mujizat pertama. Tidak disembuhkan sama Tuhan. Tapi diberi kekuatan untuk bisa menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan dia bersyukur karena itu. Mari kita lihat Markus 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Nah ini perlu kita pelajari itu. Perlu kita sikapi dengan baik. Jadi jangan kita hanya mengharapkannya sesuai mau kita aja. Dan supaya aku, kata Paulus, jangan meninggikan diri, sombong. Karena penyataan yang luar biasa. Banyak dia buat mujizat.
orang mati dibangkitkan sama dia dan lain sebagainya. Maka aku diberi satu duri dalam daging. Ini istilahnya. Duri dalam daging ya. Bukan kuman dalam daging. Yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi sakit itu parah. Menurut sejarah Alkitab, ini dia sakit di mata yang cukup parah. Bayangkan kalau orang sakit mata parah sakit terus, bisa nggak injil kemana-mana? Bisa nggak? Bisa nggak? Mestinya nggak bisa. Tapi Paulus kok bisa sampai akhir hidupnya? Tentang hal itu suatu 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Artinya kami nama Yesus cabut Tuhan penyakit ini. Sembuh kan gitu kan ya? Karena orang kebanyakan mintanya gitu kan. Doakan dong supaya sembuh hilang penyakitnya gitu kan. Tapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kena penyakit itu kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu kata Paulus ini responnya. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku karena penyakit duri dalam daging itu. Penyakit yang parah itu. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mujizat enggak itu? Mujizat. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Dan jika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Heran enggak? Mujizat enggak ini? Ayo, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saya saksikan lagi pengalaman. Ini sekarang saya pribadi. Waktu itu tahun 2014, usia saya sudah mulai lanjut. Jadi periksa kesehatan, kontrol. Ya, waktu itu oleh mantu saya, yaitu istrinya Yosua itu disuruh ke dokter jantung, ahli jantung yang dulu ngerawat operasi papanya dulu, bypass itu. Saya ke sana, ke rumah sakit PIK di sana. Sampai di sana rupanya ada sesuatu yang ganjel gitu kata dokter itu. Makanya disuruh melakukan tes, yaitu apa? CT scan kanker, jantung. Jadi bukan CT scan biasa, CT scan khusus jantung. Ya oke lah, saya daftar di PIK itu, rumah sakit itu. Tidak semua rumah sakit punya fasilitas itu pada waktu itu. Akhirnya saya nunggu sebulan dapat gilirannya. Dan saya tes masuk dalam alat CT scan. Kuadak, waduh. Tapi kira-kira berapa jam lagi stop katanya. Kenapa saya bilang? Tidak bisa diteruskan. Kenapa? Sudahlah pokoknya tidak bisa diteruskan. Bingung saya. Saya minta pertanggung jawab hasilnya apa. Jangan sampai bayarnya mahal tapi tidak bayar akhirnya. Karena CT scan-nya gagal. Lalu dikasih. Itu dari luar negeri itu. Jadi itu seperti literatur luar negeri diberikan pada saya. Ternyata didapati di sekitar jantung saya penuh dengan pengapuran. Tidak tahu beli kapur di mana saya juga tidak tahu itu. Penuh dengan pengapur, bukan karena saya arsitek ya, sering bangun rumah beli kapur kelebihan mungkin ya, bukan. Nah itu disebutkan normalnya maksimum orang ada pengapuran ada 550 unit. Tapi pada saya didapati 1.750 unit. 3 kali lebih. Waduh. Maka ditulis, maka katanya dalam waktu 2 tahun dipastikan akan mengalami serangan jantung yang parah. Waduh, saya hamba Tuhan, doalah sudah. Minta hilang kan Pak pengapurannya. Maka tahun depan saya periksa lagi di Siloam khusus untuk jantung. Dapat di sana ternyata bukannya hilang, malah 2.350 unit, tambah banyak. Gimana itu kan? Kok tidak dikabulkan? Tetapi ternyata mulai 2014 sampai 2022 tidak ada serangan jantung sama sekali. Pada dua rumah sakit itu mengatakan pasti ada serangan jantung dalam 1 atau 2 tahun. Itu kepastian katanya, tapi enggak ada. Mujizat enggak? Spektakuler enggak? Enggak juga. Yang tahu tidak ada serangan kan cuma saya sendiri. Tapi yang tahu saya ada pengapuran gitu banyak orang yang tahu. Tapi kok nggak diserang jantung ya? Nah, itu pertama. Kedua tahun 2022 saya baru masang ring. Ternyata masang ringnya itu berbahaya sekali loh. Dokter ahli jantung ini yang menangani saya ngomong sama Yosua. Papamu ini kalau telat sedikit game over. Katanya. Loh kenapa? Karena ternyata sumbatannya 100% tersumbat. Ada yang pernah ngalami pasang ring sumbatan 100%? Saya kira jarang lah. Ya, kalau 60%, 70% ada. Ini 100%. Dan semua pembuluh darah sudah tersumbat semua. Dicoba satu dulu yang paling utama.
Nanti mudah-mudahan bisa katanya kalau sudah betul tidak ada gejala sama sekali, ya sudahlah, tidak usah yang lain lagi. Tapi enggak, ternyata masih ada sisanya, pegel-pegel di ini loh, pundak ini loh. Maka waktu ke dokter lagi dilihat, yang satunya buntunya 95%, satunya buntunya 90%, maka diring lagi. Tapi setelah itu saya tiap kali kontrol ditanyai dokternya, sakit dadanya Pak? Enggak. Hah? Kok bisa enggak? Kenapa kan sakit jantung? Sesak? Enggak. Loh, kan sakit jantung. Gejala utama kan sesak dan kemudian nyeri di dada. Betul? Yang pernah dengar familinya ada sakit jantung, betul enggak? Ciri utamanya sakit jantung itu sesak dan nyeri di dada. Tapi saya tidak ada sama sekali. Jadi mujizat enggak? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi pembuntuannya tetap ada. Cuma gejalanya enggak ada. Nah ini tipe 2 yang tidak menyolok. Kalau saya yang ngotot, Tuhan saya mau hilang. Ya kamu aja tak hilangkan gitu kan, bisa aja gitu. Hilang sama kamunya aja sekalian gitu. Makanya jangan kita maksakan kehendak sama Tuhan. Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Karena Allah kita Allah yang berdaulat, bahkan maha berdaulat. Dia maha kuasa. Dia bisa berikan apa saja pada kita yang terbaik buat kita. Amin. Nah mari kita bangkit berdiri. Saya harapkan kita bisa ngerti setelah ini ya. Nah sebelum itu kita berdoa, kita nyanyikan sebuah lagu di mana kita minta dipegang tangannya oleh Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. G. Oh Tuhan, pimpinlah ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Sekali lagi. Pimpinlah ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus mengurapi kami, akan memberikan pengertian pada kami, biar kami memahami tipe-tipe mujizat yang bisa Kau berikan kepada kami. Dan kami tidak salah sangka, tidak salah memahami Engkau. Dan biarlah kami selalu bersyukur dan mengandalkan Engkau saja, selalu percaya pada kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong urapi kami. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, angkat dua tangan, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus buat kita bisa berpikir dan punya perasaan seperti apa yang ada pada Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, datang menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa.
cinta